Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM yang mudah untuk Anda, tentu saja dengan menghadirkan rangkaian informasi kesehatan dan hiburan. Untuk edisi hari ini, di hari Kamis, tepatnya lembaran ke-28 di bulan 27 maksud saya, di bulan Februari 2025. Kita bersama kembali dalam program Talkshow Kesehatan, dan untuk edisi hari ini bersama saya Ferdinand. Kita akan membahas tentang satu topik yang barangkali untuk kebanyakan keluarga sehat pahami, itu adalah sesuatu yang berada di salah satu atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya keberadaan benda atau alat ini merupakan penunjang juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Nah, kita akan spesifik membahas mengenai penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang baik dan benar tentunya. Sekali lagi, penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang baik dan benar. Dan untuk membahas mengenai topik ini sudah hadir di studio kami Ibu Laura Menko SSI MSI. Dalam keseharian beliau adalah Kepala Bidang SDK Sumber Daya Kesehatan dan Farmalkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini, Bu? Pagi, Pak Dinan. Selamat pagi, keluarga sehat, radio sehat di Sulawesi Utara. Salam sehat bagi kita semua. Ya, oke, Ibu Laura, ini Ibu akan membahas tentang topik yang disebutkan tadi, yaitu alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Barangkali secara garis besar dulu, Bu, ini kebanyakan keluarga sehat, apalagi yang barangkali juga masih awam ya dengan alat kesehatan, akan berpikir bahwa alat kesehatan itu hanya sesuatu yang ada di rumah sakit, misalnya di alat-alat ronsen atau alat-alat yang pelengkap lainnya. Nah, kalau secara garis besar sebenarnya apa yang dimaksud dengan alat kesehatan? Baik, terima kasih Pak Dinan. Terima kasih untuk keluarga sehat. Alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, mulai dari upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan pemulihan harus diusahakan agar selalu tersedia dan dibutuhkan. Nah, alat kesehatan itu sendiri adalah merupakan instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Jadi alat kesehatan ini merupakan satu alat atau mesin yang digunakan untuk memelihara kesehatan, mencegah kesehatan yang memang kalau kita lihat secara pemahaman alat kesehatan itu dalam gambaran kita itu alat kesehatan, mesin yang besar di rumah sakit seperti ronsen dan sebagainya. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan alat kesehatan karena alat kesehatan ini dia ada klasifikasi. Jadi ada kelas-kelas mulai dari kelas A, alat kesehatan yang memiliki risiko rendah dalam penggunaannya. Contohnya seperti pembalut wanita. Pembalut wanita itu masuk dalam alat kesehatan karena dia memelihara, menjaga. Kemudian termasuk benang pembersih selat gigi, itu juga termasuk dalam alat kesehatan, termasuk juga sikat gigi. Sikat gigi, tapi memang dia dalam kelas rendah, karena dia memelihara kesehatan. Kalau orangnya sikat gigi, orang mau sakit gigi gitu, jadi dia memelihara kesehatan. Kemudian ada juga pompa ASI, kursi roda, sarung tangan kuda, oksigen, masker oksigen, kemudian
alat uji kadar kolesterol, asam urat yang saat ini masyarakat sudah menggunakan. Yang portable itu ya? Yang portable itu. Jadi itu alat kesehatan yang beresiko rendah. Kemudian di kelas B dia ada alat kesehatan yang beresiko rendah sampai sedang dalam penggunaannya. Contohnya alat uji kehamilan, kemudian ada steam sterilizer, masker N95, APD, ya itu juga termasuk di dalam alat kesehatan. Kemudian ada klasifikasi kelas C, alat kesehatan yang memiliki risiko sedang sampai tinggi dalam penggunaannya. Contohnya di sini ada pasien monitor, nah ini yang sudah ada di rumah sakit, seperti ada juga peralatan kardiologi. Kemudian alat kesehatan kelas B, alat kesehatan yang memiliki resiko tinggi dalam penggunaannya. Jadi contohnya seperti stem jantung, baru screening HIV, donor, kemudian diagnosis darah HIV, kemudian seperti juga alat implan jantung, baru alat kemoterapi, itu juga alat-alat kesehatan yang sudah berisiko tinggi. Kemudian ini ada juga alat-alat kesehatan yang untuk diagnostik. Jadi dia untuk mendiagnosa penyakit seperti EKG, USG, ronsen. Kemudian ada juga alat-alat kesehatan untuk membantu memelihara penyakit, mendiagnosis penyakit seperti alat-alat fisioterapi. Kemudian juga alat-alat kesehatan dalam laboratorium, itu juga termasuk alat-alat kesehatan. Tapi ada alat kesehatan di rumah tangga seperti termometer ya, termometer yang orang bisa gunakan di keluarga, seperti tensimeter juga yang sudah digunakan. Kemudian ada juga alat-alat kesehatan elektromedik, itu yang banyak di rumah sakit, itu yang mengandung listrik, alat kesehatan. Kemudian ada juga alat-alat kesehatan non elektromedik yang tidak mengandung listrik. Demikian, Pak. Iya. Oke, jadi kita jadi banyak ini ya, diberikan pencerahan bahwa ada benda-benda yang terang pakai hari-hari, tapi termasuk alkes ternyata itu ya. Seperti tadi ternyata pembalut untuk perempuan pakai itu pun sudah masuk pada alat kesehatan karena termasuk ini ya, berperan dalam siklus bulanan perempuan. Nah, itu perempuan kesehatan juga ya. Nah, baik, kita sudah diberikan pencerahan tentang alat kesehatan. Kalau begitu Bu, selain tadi ada kategorinya, ada gradasinya dari alat kesehatan yang paling rendah sampai yang paling beresiko. Nah, apakah ada penggolongan lain Bu untuk kelompok-kelompoknya? Alat kesehatan. Jadi alat kesehatan ini juga ada kalau penggolongan tentang alat kesehatan, ada elektromedik, ada elektromedik radiasi, ada elektromedik non radiasi. Jadi alat kesehatan elektromedik radiasi adalah alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik seperti AC atau DC untuk pengoperasian dan memancarkan radiasi atau zat radioaktif selama penggunaan untuk mencapai maksud penggunaannya. Kemudian ada juga alat kesehatan elektromedik non radiasi, yaitu adalah alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik AC atau DC untuk pengoperasian dan tidak memancarkan radiasi atau zat radioaktif selama penggunaan untuk mencapai maksud penggunaannya. Kemudian ada juga kelompok alat kesehatan non elektromedik steril. Nah, ini adalah alat kesehatan yang penggunaannya tidak memerlukan sumber listrik. Jadi contohnya seperti jarum suntik, kemudian kasa steril atau benang bedah, itu tidak termasuk di dalam alat kesehatan non elektromedik steril.
Kemudian ada juga alat kesehatan non elektromedik non steril. Jadi ini adalah alat kesehatan yang penggunaannya tidak memerlukan sumber listrik, tapi dia juga tidak harus steril. Jadi contoh seperti plester atau instrumen bedah atau timbangan bayi, kursi roda, tempat tidur pasien atau stetoskop. Jadi dia tidak menggunakan energi listrik. Kemudian ada juga kelompok produk alat kesehatan diagnostik in vitro. Nah, ini adalah alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen. Jadi ini kebanyakan itu ada di laboratorium. Jadi termasuk juga di sini termasuk alat reagen yang ada di laboratorium, kalibrator, kemudian penampung spesimen, kemudian software atau alat-alat yang biasanya digunakan di laboratorium. Seperti contoh juga alat tes gula darah, tes kehamilan, kemudian tes asam urat, tes hematologi anamnesa. Iya. Oke, jadi Bu, kalau disebutkan tadi yang kategori produk diagnostik in vitro itu masuk sebenarnya pada beberapa yang kelas A dan kelas B, Bu ya. Iya. Ya, jadi kita baru tahu juga. Iya. Nah, Bu, ini tentang alat kesehatannya. Kalau kita bicara tentang PKRT, itu ada kaitannya dengan alat kesehatan. Itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan PKRT? PKRT ini adalah singkatannya perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi sehari-hari itu yang kita gunakan. Jadi di perbekalan kesehatan rumah tangga ini atau PKRT adalah alat atau bahan dan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada kesehatan manusia yang ditujukan pada penggunaan di rumah tangga atau di fasilitas umum. Jadi PKRT ini yang kita gunakan sehari-hari untuk kebersihan, untuk sebagai pembersih, sebagai pengendali hama, sebagai perawatan bayi. Ini adalah perbekalan kesehatan rumah tangga yang kita gunakan setiap hari. Jadi ini memang hari-hari yang terang pakai seperti sabun, tisu, sabun pembersih cuci piring, sabun pembersih lantai. Ini yang kita gunakan sehari-hari. Iya, menarik ini ya. Jadi kita pun jadi tahu sekarang bahwa ada benda, alat atau semacam instrumen tertentu yang keseharian kita anggap sebagai benda biasa, tapi ternyata itu punya unsur atau sesuatu yang bertujuan untuk menunjang nilai kesehatan seseorang, ya. Nah, kalau PKRT sendiri, Bu, dibagi atas penggolongannya, ada kelas-kelasnya seperti Alkes tadi atau gimana? Ada. Jadi perbekalan kesehatan rumah tangga ini juga dia ada penggolongan. Jadi mulai dari kelas 1 itu kelas resiko rendah yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti itu, iritasi atau karsinogenik. Jadi contohnya seperti tisu wajah, tisu toilet atau kapas kecantikan atau cotton buds itu termasuk di dalam perbekalan kesehatan rumah tangga risiko rendah. Kemudian untuk risiko sedang yang tidak menimbulkan akibat iritasi yang serius, ini contohnya seperti pembersih lantai, pembersih toilet, deterjen atau alkohol atau antiseptik. Kemudian untuk risiko tinggi yang beresiko yang bisa menimbulkan karsinogenik, di sini seperti yang mengandung pestisida. Di sini ya seperti artinya obat nyamuk bakar atau obat nyamuk semprot, itu termasuk di dalam risiko tinggi ya? Risiko tinggi karena dia mengandung pestisida. Ya, jadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, buat keluarga sehat bisa melihat ternyata benda-benda ini kita bisa temukan sehari-hari
di rumah kita masing-masing. Tapi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Lora itu agak sedikit apa ya? Saya juga baru tahu bahwa kalau anti obat nyamuk itu baik semprot ataupun bakar itu termasuk resiko tinggi ya untuk PKRT karena dia mengandung pestisida. Jadi Pak Dinan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ini memang karena kita gunakan sehari-hari, yang kita gunakan untuk menjaga, memelihara kesehatan, dia pemerintah itu menjamin alat kesehatan dan PKRT yang kita gunakan itu harus aman. Jadi harus aman untuk supaya dia aman, makanya pemerintah itu untuk alkes dan PKRT itu harus memiliki izin edar. Jadi kalau orang hari-hari sebenarnya kalau orang beli tisu, orang yang pernah jadi di kemasan, kalau di tisu itu ada nomor izin. Nah, yang orang pahami sekarang, yang orang tahu untuk izin biasanya cuma Balai POM. Kalau makanan, orang setahu kalau beli makanan itu beli harus ada nomor izin POM. Namun untuk alat kesehatan dan PKRT ini adalah kewajibannya Kementerian Kesehatan. Jadi izin edar untuk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, izin edarnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau untuk obat dan makanan, izin edarnya dari Balai POM. Jadi ada pemisahannya untuk tanggung jawab ini. Nah kalau begitu Bu Lora sudah menyinggung bahwa Alkes dan PKRT ini harus punya yang pertama izin edar. Nah kalau selain izin edar ada apa lagi yang menjadi syarat Bu untuk Alkes dan PKRT? Jadi alat izin untuk Alkes dan PKRT ini, jadi untuk kita bisa menggunakan alat kesehatan dan PKRT yang aman, tentu kita harus melihat apakah di setiap produk Alkes dan PKRT ini memiliki izin edar, dan kita juga melihat apakah dia ada kadaluarsa. Kemudian untuk kita bisa menggunakan secara aman, baik dan benar, tentu kita harus membaca peringatan-peringatan dan cara penggunaan yang baik tentang alat kesehatan dan PKRT. Jadi alat kesehatan dan PKRT ini sebelum diedarkan, untuk mendapatkan izin edar, dia melalui proses pengujian dulu. Pengujian dulu apakah alat kesehatan yang akan diedarkan ini dia aman untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi setelah mengikuti tahapan uji laboratorium, baru dia memiliki nomor izin edar. Setelah Alkes dan PKRT ini memiliki izin edar, diedarkan di pasaran, Kementerian Kesehatan juga melakukan pengawasan. Jadi dengan menguji kembali alat kesehatan yang beredar di masyarakat itu, apakah masih sesuai dengan sebelum dia mendapatkan nomor izin edar. Jadi untuk aman, orang memang harus lihat apakah dia ada izin Kementerian Kesehatan. Kalau ada izin Kementerian Kesehatan, berarti alat kesehatan yang kita gunakan itu sudah aman karena sudah melalui tahapan pengujian. Memang untuk sekarang ini banyak tawaran-tawaran, apalagi zaman online, toh banyak tawaran. Oh ini ada alat kesehatan yang bisa memperbaiki kesehatan. Banyak tawaran. Jadi kita kalau untuk membeli, kita harus melihat adakah dia nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Iya, ini jadi kita ini ya Bu, disadarkan juga bahwa tidak semua produk yang beredar di pasaran itu semuanya sudah berizin, kemudian sudah melalui tahapan pengujian ataupun pengawasan. Nah kalau saya contohkan begini Bu ya, seperti kata Ibu tadi kan di tawaran online itu banyak sekali beredar di mana-mana sekarang. Barangkali ini ya, pernah trending itu adalah tentang penggunaan tisu dan pembalut yang ternyata setelah diteliti mengandung pemutih. Ya, apalagi untuk tisu dan pembalut ini kan memang kalau tidak dipakai pemutih, ini yang pernah saya baca Bu ya,
tidak akan menarik kelihatannya dan juga akan terlihat usap gitu. Nah, padahal ternyata pemutih itu ternyata digunakan untuk deterjen. Ya, kalau menurut Ibu tanggapannya apa? Karena ternyata beberapa alkes atau PKRT ini diproduksi oleh produsen atau pabrik yang berizin. Nah, gimana? Jadi memang untuk memperoleh izin itu melalui tahapan pengujian. Jadi untuk pemakaian klorin itu pemutih pada pembalut memang itu ada kadar yang bisa toleransinya. Jadi kalau dia sudah mendapatkan izin itu berarti sudah diuji kadar klorinnya masih termasuk aman. Jadi itu yang berbahaya kalau dia tidak ada izin edar. Namun juga kami dari Kementerian Kesehatan sampai ke Dinas Kesehatan kita melakukan uji kembali. Jadi produk seperti pembalut yang ada di pasaran kita beli, kita tes lagi di laboratorium apakah kadarnya klorin itu masih seperti yang sebelum dia keluar izin edar. Memang ada kadang-kadang ditemui ada yang nakal. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang nakal yang karena mau cari lebih murah, mungkin untung lebih banyak, dia menggunakan nanti proses izinnya sesuai, tetapi setelah dia edarkan sudah tidak sesuai. Nah itu kami menindaklanjuti. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang menemukan ada alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang dirasa tidak memenuhi syarat, itu bisa melaporkan ke Kementerian Kesehatan, ada aplikasinya. Jadi ada aplikasi Mobile Alkes. Oh, ada mobile. Jadi ada aplikasi Mobile Alkes. Nah, di aplikasi Mobile Alkes ini, jadi kita bisa melihat di situ ada alat kesehatan yang sudah mendapatkan izin edar. Jadi kalau orang mau beli, orang supaya yakin, orang bisa search, bisa lihat di aplikasi Mobile Alkes. Bisa di scan situ ya, kalau saya produk ini memang betul dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Luar biasa. Ini kekinian sekali Bu ya. Oke. Dan memang mengantisipasi Bu ya, seperti kata Ibu tadi, ada juga produsen yang nakal dan nantinya sudah melakukan hal-hal yang lebih. Bu, saya jadi penasaran ini dari awal tadi dari Alkes maupun PKRT tidak disebutkan tentang ini ya, biasanya yang di training juga skincare ataupun suplemen. Ini gimana Bu? Apakah dia masuk atau tidak? Kalau skincare dia termasuk di kosmetik. Jadi memang itu juga termasuk salah satu yang diawasi. Namun kosmetik ini diawasi oleh Balai POM. Jadi memang masyarakat untuk membeli kosmetik juga itu harus bisa melihat apakah dia ada izin Balai POM. Oh, ranahnya dari BPOM. Iya, Balai POM. Termasuk dengan suplemen itu izinnya Balai POM. Jadi yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan ini adalah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Namun juga memang kadang-kadang kita bisa menemui yang palsu, yang PKRT. Jadi mereka di PKRT itu izinnya bukan izin Kementerian Kesehatan, izinnya POM, izinnya Balai POM. Nah itu termasuk yang tidak memenuhi syarat, itu yang palsu karena yang bodong-bodong. Iya, karena mereka menulis cuma mau taruh izin yang palsu. Mereka pikir ini izinnya semua izin Balai POM, padahal untuk alat kesehatan dan PKRT izinnya dari Kementerian Kesehatan. Memang itu ada kode. Kalau untuk alat kesehatan kodenya Kementerian Kesehatan, kalau dia produk dalam negeri kodenya AKD. Jadi Kemkes AKD. Kalau dia produk luar negeri, Kementerian Kesehatan Kemkes AKL. Kalau untuk PKRT kodenya Kemkes PKD untuk dalam negeri, untuk luar negeri kodenya Kemkes PKN. Luar biasa. Jadi sekarang kita sebagai konsumen itu harus bijak-bijak juga ya. Jadi jangan cuma asal ambil di supermarket. Sebaiknya meneliti sampai ke situ. Itu untuk semuanya ujung-ujungnya adalah supaya terjamin untuk kesehatan Bu ya. Nah, sekarang kita bicara yang agak lebih berat Bu ya. Kalau tadi yang keseharian di rumah tangga, kalau alat-alat yang ada di rumah sakit, ini ceritanya kan kita sebagai masyarakat itu seringkali ya tidak mau tahu dan kata kutip
tidak mau tahu ini alat masih dikalibrasi, ini alat masih memenuhi syarat, apakah dia masih di bawah standar expired dan sebagainya. Kalau menurut Ibu sebagai penanggung jawab untuk bidang ini, untuk semua klinik dan rumah sakit apakah dilakukan pemeriksaan berkala? Ya, jadi memang kewajiban untuk fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas, rumah sakit, klinik itu wajib untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan minimal 1 tahun 1 kali alat kesehatan. Kemudian semua alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit memang itu harus memiliki izin. Termasuk seperti tempat tidur itu alat kesehatan dia harus memiliki izin, dan izin itu harus tertera di dalam alatnya. Jadi memang ada juga produsen atau distributor yang tidak melabelkan di alatnya. Mereka cuma label semacam misalnya dalam kemasan besar ada produk kecil-kecil, biasanya di labelnya cuma di dos besar. Tetapi persyaratan dari Kementerian Kesehatan itu harus di sampai di itemnya, harus di stiker, jadi harus ditempelkan stiker. Jadi kalau dia tidak di stiker itu termasuk yang tidak memenuhi syarat. Oke, dan mungkin juga bukan cuma masalah berpengaruh terhadap kesehatan, tapi berpengaruh juga terhadap hasil pemeriksaan. Ya. Jadi untuk Anda keluarga sehat tidak usah khawatir, karena sejauh ini pemerintah dalam kaitan yang berkompeten adalah Kementerian Kesehatan selalu melakukan pemantauan, bahkan juga mungkin ada himbauan-himbauan yang secara rutin disampaikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan supaya periksa-periksa yang kali ini hasil lab naik semua gara-gara DP regen atau apa yang sudah tidak sesuai, Bu ya. Baik. Oke, untuk keluarga kalau pakai ini mau jadi ini. Nah, masyarakat itu kadang-kadang agak bingung juga untuk alurnya. Bagaimana menyampaikan komplain atau menyampaikan usulan yang sehubungan dengan produk itu. Bagusnya seperti apa? Jadi untuk penyampaian misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, itu bisa melaporkan kepada Dinas Kesehatan boleh, kemudian atau Kementerian Kesehatan, atau bisa langsung melalui di aplikasi mobile. Oh, di aplikasi itu bisa. Baik, jadi untuk Anda semua jangan khawatir ya. Kalau Anda menggunakan produk yang berhubungan alat kesehatan ataupun pembekalan kesehatan rumah tangga, ini ada alurnya ternyata kalau misalnya itu menimbulkan efek. Nah Bu, saya mau tanya ini, kalau yang alat kesehatan yang digunakan sehari-hari di rumah seperti termometer, kemudian pengukuran kadar gula darah, asam urat yang portable itu oke lah kalau misalnya itu legal ya Bu. Tapi hasilnya apa akurat atau tidak, bagaimana Bu? Iya. Memang itu orang melihat jangka waktu pemakaiannya, karena setiap alat kesehatan itu harus dikalibrasi minimal 1 tahun 1 kali. Jadi kalau kita tidak kalibrasi itu tidak menjamin apakah alat kesehatan ini masih akurat atau tidak akurat. Tapi kalau misalnya alat itu kan boleh kata ya selain lebih murah dibanding yang di rumah sakit, kadang-kadang udah bilang cuma beli 1 kali pakai. Mau dikalibrasi Bu, masyarakat mau bawa di mana ini? Memang itu kita bisa melihat ini alat kesehatan ini seberapa lama seorang udah beli kalau memang dia terlalu lama mungkin saja dia tidak akurat, karena memang harus perlu adanya kalibrasi. Nah, untuk memastikan itu tentu kita menguji kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau orang lihat ini alat kesehatan berupa meragukan, itu orang cek lagi ke puskesmas yang begitu atau rumah sakit. Yang alat yang lebih dipercaya. Oke, Ibu, di bagian akhir apakah masih ada tambahan lagi Bu tentang penjelasan alat kesehatan PKRT? Jadi intinya kunci dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, intinya kita dalam penggunaan alat kesehatan PKRT ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita membeli
alat kesehatan atau PKRT, kita harus membaca labelnya, apakah dia ada memiliki izin edar, membaca cara penggunaannya, kemudian cara penyimpanannya, kemudian menghindari penggunaan alat kesehatan atau PKRT yang berlebih, dan kemudian kita mengkonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Kemudian juga kita harus waspada terhadap iklan-iklan. Jangan kita terpengaruh dengan iklan. Demikian. Baik ya. Pagi hari ini walaupun waktu durasi cuma hampir 1 jam, tapi kita diberikan banyak pencerahan tentang bagaimana ada sejumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari di rumah. Dan itu harus perlu pengawasan ataupun juga pemantauan, termasuk kita diri sendiri yang menggunakan sebagai konsumen ya. Dan ini juga kiranya boleh menjadi kontribusi yang baik untuk keluarga sehat, sehingga kita menggunakan produk itu tidak sembarang, tapi kita punya ya usaha untuk mengecek cerdas ya. Dan tadi juga seperti tambahan dari Ibu Lora, ada aplikasinya. Aplikasi itu akan bisa banyak membantu ya untuk lebih mempermudah. Baik, terima kasih banyak Ibu Lora Mengko kesediaan sudah hadir di studio. Pagi hari ini sudah berbagi banyak tentang alat kesehatan dan PKRT. Dan semoga ini juga banyak memberikan pencerahan untuk Anda keluarga sehat, dan sukses untuk tugas pekerjaan Bu. Terima kasih. Ya, jadi banyak pekerjaannya yang Ibu Lora kerjakan, tapi pagi hari ini masih berkesempatan hadir di studio. Terima kasih, dan kemudian untuk Anda keluarga sehat kembali bisa nantikan untuk program kami Talk Show Kesehatan di episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Akhirnya saya Ferdinand mengucapkan sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.